Mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Menjadi besi, IKN-nya menjadi besi mangkrak. Aduh, menghabiskan anggaran yang cukup banyak ini kan yang membuat IKN. Tapi tidak digunakan untuk sebagai ibu kota. Aduh, kan sia-sia namanya itu. Menjadi kota hantu. Jangan sampai Bapak Ibu termakan oleh hoax. Katanya IKN mangkrak, katanya IKN tidak dilanjutkan. Bapak Ibu, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya. Selama keputusan Presiden berkenaan dengan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara belum ditetapkan, Ibu Kota Negara masih tetap berkedudukan di Jakarta. Sebulan yang lalu saya mampir ke IKN, pembangunannya sudah baik, on progress semua, tinggal nanti membangun kawasan yudikatif dan legislatif. Supaya dia konsisten, tulis surat pada Pak Prabowo, saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolonglah ada satu kamar khusus yang dibuat di situ. Walaupun anggarannya mungkin cuma 10 miliar atau 100 juta. Untuk anak saya, supaya dia bisa menikmati legasi yang saya bayangkan itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ? Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan LPG 3 kg. Kita ingin supaya Prabowo bikin kepres yang khusus untuk menyenangkan Jokowi. Yunto anaknya itu. Jadi coba kita lengkapkan kedunguan ini. Biaya perawatan IKN itu besar. Nggak sedikit. Sampai sekarang itu gerogoti APBN uang rakyat itu. Ini kedangkalan pemikirannya Joko Widodo kemarin. Ngawur. Yang penting proyek dengan bangganya 120 investor dari Singapura. Investor dari Australia. Investor dari A, B, C, D, Pret. Ngawur itu. Ngedabrus. Putusan MK hanya mengukuhkan kenyataan pahit. Proyek mega IKN itu terbengkalai secara status hukum ibu kota. Apa kabar Jokowi? IKN yang sudah digelontorkan ratusan triliun duit rakyat, tapi ibu kota tetap Jakarta. Jokowi masih bisu. Tapi saya yakin dia pasti sangat terganggu. Karena kalau ngecek di media sosial, buzzer-buzzernya sibuk klarifikasi soal putusan MK yang memutuskan ibu kota tetap Jakarta. Ini nggak salah nih, Boy. Putusan MK menyatakan bahwasannya ibu kota Indonesia masih Jakarta, bukan IKN. Terus fungsi dari IKN itu dibangun apa? Hah? Buang-buang anggaran aja. Ini pasti banyak ini termul disalahkan. Sabar ya, Pak Jokowi ya. Saya pergi ke Luwuk, masuk ke Poso, Danau Poso tuh. Datang pengusaha. Dia bilang, Pak Rocky, saya eksportir kerikil ke IKN. Dia berhasil rugi 20 miliar belum dibayar. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Taman Bunga Nasional di Malang, Batu Malang. Taman bunga yang bagus betul, peninggalan Belanda. Kepala desa bilang begini ke saya, kami mensuplai semua bunga ke IKN. Diambil dari Batu Malang rupanya, bunganya bagus-bagus. Terus apa masalahnya Pak? Sampai sekarang kami nggak dibayar. Jadi kalau saya bertanya misalnya, IKN itu simbol apa sebetulnya? Satu-satunya simbol yang ada dalam sejarah manusia, ambisi yang kemudian berantakan adalah Babilonia Tower. Kita tahu di dalam cerita itu, pertanyaannya, apakah menara Babilonia itu runtuh karena kedunguan atau dia runtuh karena ambisi itu? Dalam logika, Mahkamah Konstitusi akhirnya menetapkan bahwa ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta dan tetap di Jakarta, bukan di IKN. Sementara itu, APBN sudah hampir habis ratusan triliun untuk membangun IKN. Kalau Nadiem Makarim saja dituntut hukuman 18 tahun plus denda 56 triliun karena dianggap merugikan negara, lalu
Apa kabarnya dengan perusak negara? Apakah Pak Jokowi bisa dipidanakan karena sudah merugikan negara? Gua tahu jawaban kalian. Ya, sama-sama tahulah jawabannya. Kagak mungkin lah. Hidup Jokowi. Pendukung IKN tentu saja para termul. Gimana? Kalian udah dengar belum berita? MK menolak IKN jadi ibu kota negara Indonesia, tetap Jakarta. Jakarta. Tuh, berapa triliun duit habis uang negara untuk membangun itu IKN. Belum utang sana, utang sini. Gimana kabarnya, termul? Gimana? Tetap Jakarta. Terus bagaimana tuh? Kudunya mah diaudit itu IKN. Sementara banyak anak-anak sekolah di pelosok pak nyebrang jembatan itu pakai tali ya untuk sekolah. Gelantungan. Banyak daerah-daerah yang belum terjamah dibangun. Ngabis-ngabisin duit ke IKN. Gimana? Termul? Namanya IKN, Ibu Kota Nusantara. Tapi nggak jadi ibu kota. Dibilang mantan ibu kota, belum pernah jadi ibu kota. Bingung. Ini siapa sih dulu yang ngasih nama? Atau jangan-jangan IKN itu artinya ikan kali ya? IKN nganggur yang dibangun dengan dana ratusan triliun. Ternyata Mahkamah Konstitusi memutuskan ibu kotanya masih di Jakarta. Terus artinya apa ya? Bangunan yang sangat megah, dana yang ratusan triliun yang sudah dikeluarkan buat bangun kui, ternyata nganggur. Enek jenenge yo. Piye? Dulu mengejar progres supaya cepat jadi, supaya cepat bisa pindah rono. Ternyata MK mengeluarkan keputusan seperti itu. Ibu kota negara tetap di Jakarta. Dan terus arep diopo? IKN batal jadi ibu kota negara Indonesia. Lantas bagaimana nasib proyek ambisius karya Jokowi ini? Apakah akan berakhir menjadi kota hantu? Kemarin Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi Undang-Undang IKN terkait status ibu kota Indonesia. Dengan demikian, ibu kota negara Indonesia saat ini masih dipegang oleh Jakarta. Menurut gua, putusan MK ini sangat masuk akal. Ngapain memindahkan ibu kota negara ke sebuah tempat yang bahkan belum ada peradabannya, belum ada kehidupan, belum ada bisnis dan perekonomian yang berputar di situ. Jujur-jujur aja nih, IKN itu masih jauh dari kata layak dan sama sekali belum memenuhi kriteria sebagai ibu kota negara. Gak bisa semudah itu lu ujuk-ujuk membangun kota di tengah hutan, kemudian memindahkan para ASN, membangun gedung-gedung tinggi dan lain sebagainya, jadi deh ibu kota baru. Gak semudah itu cuy. Memindahkan ibu kota itu artinya kalian juga harus memindahkan peradaban. Ngomongin soal peradaban itu bukan hanya sekedar soal manusia. Ini soal tentang hubungan sosial yang kompleks, kemudian ada perputaran bisnis yang besar di situ, ada perputaran ekonomi, ada faktor lingkungan, ada faktor keamanan, ada faktor kepercayaan dari masyarakat dan lain-lain. Makanya gue bilang proyek IKN ini makin diterusin proyeknya makin rugi negara. Makanya inilah alasan kenapa sampai sekarang Presiden Prabowo belum mau bikin perpres yang menetapkan bahwa IKN itu jadi ibu kota negara Indonesia yang baru. Karena Presiden Prabowo paham, dia tahu banget kalau IKN itu sama sekali belum memenuhi kriteria sebagai ibu kota negara, masih jauh dari kata layak. Kalau IKN itu dianggap layak dan sudah benar-benar memenuhi kriteria sebagai ibu kota negara, dari dulu Presiden Prabowo udah teken tuh perpres yang menyatakan bahwa IKN jadi ibu kota negara baru Indonesia. Kalau IKN itu beneran layak jadi tempat tinggal, dari dulu Wapres Gibran suruh ngantor di IKN sana, menteri-menteri suruh ngantor di IKN sana, rumah-rumah pejabatnya udah ada kan, udah siap huni, kantor-kantor kementeriannya juga sudah ada kan, udah pindah aja ke sana, DPR pindah ke sana. Tapi pada nggak mau kan, Wapres Gibran aja anaknya Jokowi kagak mau ngantor di sana. Terus bagaimana IKN mendapatkan trust dari masyarakat? Orang para pejabatnya aja kagak percaya sama IKN. Kata gua sih udahlah ya, kita jangan terlalu berharap banyak sama IKN, dan jangan pula IKN ini terlalu dipaksakan untuk menjadi ibu kota negara baru. Faktanya masih jauh dari kata layak dan belum memenuhi kriteria sebagai ibu kota negara baru. Sejarah mencatat udah banyak kok negara yang gagal bikin ibu kota negara baru, yang ujung-ujungnya proyeknya berakhir jadi proyek kota hantu, jadi bangunan candi Karya Mulyono. IKN bukan ibu kota negara. Ibu kota negara Indonesia.